Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jiswandra dengan NIM 2018-11-279. Saya berasal dari mahasiswa Institut Teknologi PLN. Saya dari jurusan S1 Teknik Elektro. Oke. Di sini saya membuat video ini. Video mempresentasikan yang berkaitan dengan praktikum yang saya jalani, yaitu praktikum mesin asinkron. Oke. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya langsung saja mulai. Saya mengambil judul dan referensi ini dari jurnal internasional. Judulnya itu Kontrol Kecepatan Magnet Permanen DC atau DC atau PMDC yang efektif dan handal. Nah, perlu kita ketahui, motor DC ini adalah motor arus searah yang merupakan salah satu mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dan kontrol pengemudi sistem yang digunakan di banyak bidang industri. Terutama motor PMDC tanpa sikat atau brus menemukan lebih banyak area pengguna hari ini, siang hari, dalam aplikasi seperti otomotif, teknologi luar angkasa, komputer, elektronik medis, militer, robotika, listrik kendaraan, dan produk karena keunggulannya, seperti tingkat momen, arus dan momen, tingkat aktif yang tinggi, watt struktur, kinerja tinggi, fitur kontrol permanen, dan keandalan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, metode kontrol kecepatan motor DC itu berbeda. Nah, dalam sistem pakar yang direalisasikan sebagai non-linear, struktur variabel adaptif berbasis logika Fuzzy, jaringan saraf tiruan, kontrol mode licin, genetik algoritma, dan strategi kontrol konvensional yang memiliki PID, algoritma PI, dan PD. Nah, pengontrolan PI ini memiliki area penggunaan paling umum, karena fakta bahwa mereka memiliki struktur sederhana dan mudah dikelola algoritma kontrol. Parameter kontrol biasanya diatur manual atau dengan metode frekuensi Ziegler-Nichols. Meskipun hasilnya yang sukses diperoleh dari kedua metode ini, respon sistem yang memuaskan diperoleh dengan lama dan mencoba dalam kontrol PI atau motor PMDC. Nah, jadi motor PMDC ini juga menghadapi dua masalah utama, yaitu major perubahan parameter motor tergantung pada operasi kondisi dengan waktu, dan yang kedua itu karena ada kebisingan dalam siklus sistem. Memberikan respon sistem terbaik untuk kecepatan referensi, diharapkan pengontrolan kecepatan motor PMDC ini di bawah beban variabel sesuai dengan kriteria seperti kurang overshoot, tidak ada kondisi mapan atau error, waktu pengendapan yang minimum, dan waktu naik minimum. Nah, kita lanjut ke model dinamis atau motor PMDC. Kembali lagi ke motor PMDC, dia memiliki banyak kualitas yang diinginkan dalam sebuah motor. Beberapa di antaranya adalah keamanan, stabilitas, biaya rendah, kontrol mudah, dan kemampuan untuk berjalan dalam tegangan rendah. Selain itu, ketidakhadiran si brus atau sikat ini dan kolektor telah secara substansial menghilangkan kerugian dari perawatan permanen. Karena itu, DC motor lebih disukai di banyak aplikasi.
Nah, setara motor PMDC, sirkuit ditunjuk pada gambar yang pertama ini. Nah, PMDC motor equivalent circuit. Jadi ini berupa rangkaian beserta rumusnya. Rumusnya mungkin saya lupa memasukkannya ya. Oke, kita lanjutkan saja. Kontrol motor PMDC dengan pengontrolan PI. Dalam pengendalian sistem industri, PI konvensional pengontrol adalah yang paling umum dan paling berguna. Pada pengontrolan ini, proporsi P dan integral I, operasi ini digabungkan. Untuk tujuan dari kontrol metode ini adalah menyediakan sistem dengan operasi yang optimal kinerja. Untuk tujuan ini, proporsional atau P adalah bagian tak terpisahkan dari sistem kendali. Yang pertama dan tujuan utama dari banyak sistem adalah untuk memberikan keuntungan saat menggunakan proporsional ini. Proporsional control. Penguatan sistem dapat dengan mudah dikurangi dan meningkatkan seolah-olah itu diatur oleh sebuah tombol. Dengan demikian, ia menyediakan untuk membalas sistem dengan cepat dengan melakukan perbaikan di rasio redaman. Namun, peningkatan keuntungan menurunkan sensitivitas terhadap perubahan parameter pada sistem dan menyebabkan peningkatan kesalahan keadaan tunak. Nah, dalam hal ini, kebutuhan untuk struktur tambahan untuk menghilangkan stabil kesalahan negara, ini di sini efek integral itu beraksi. Kapan integral ini pengontrolan digunakan dalam suatu pengontrolan dan kestabilan kesalahan negara dikurangi atau dihilangkan. Namun, integral pengontrolan ini dapat menyebabkan efek negatif pada redaman. Dan juga kontrol meningkat derajat sistem 1 derajat. Oleh karena itu, struktur proporsional integral lebih disukai daripada hanya integral pengontrol. Sebab stabilitas dalam struktur proporsi, efek dan keuntungan efek integral dari penurunan kesalahan keadaan tunak digabungkan dalam kontrol PI. Kita lanjut lagi di halaman selanjutnya. Dalam implementasi kontrol PI yang disiapkan dalam penelitian ini, tertutup siklus metode, respon frekuensi Ziegler-Nichols yang digunakan dalam pengaturan parameter pengontrol. Hal pertama yang harus dilakukan dalam metode ini, yang pertama membuat konstanta waktu integral atau TI sama dengan tak terhingga efek pengontrolan integral dari pengontrol adalah dihilangkan. Yang kedua, koefisien proporsi nilai KP dinaikkan menjadi KU atau nilai kritis bahwa respon sistem berosilasi dalam bentuk sinus. Yang ketiga, menempatkan gain KU kritis dan nilai PU yang adalah periode osilasi yang persamaan yang disusun oleh penguatan ini menjadi tempat mereka di tabel 1 dalam persamaan yang ditulis untuk PI kontrol, koefisien, proporsi, dan waktu integral nilai konstantan atau TI barulah diperoleh. Ekspresi keluaran pengontrolan klasik tipe PI dan berfungsi transfer C dinyatakan persamaan kontrol motor PMDC dengan PL dalam beberapa tahun terakhir. Pengontrolan logika fuzzi telah cukup sering digunakan dalam aplikasi industri. Logika kabur pendekatan memberikan mesin kemampuan untuk proses data khusus orang dan untuk memanfaatkan pengalaman dan prediksi. Sambil memberikan kemampuan ini, alih-alih ekspresi numerik, ekspresi simbolik adalah bekas.
Sistem PUZI juga dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda seperti pemodelan, analisis, data, estimasi, dan kontrol. Ini adalah proses puzifikasi basis aturan dan depuzifikasi yang masing-masing pada gambar yang kedua ini skema blok sistem PUZI adalah ditampilkan pada gambar 3. Antar muka PUZI Mamdani dikembangkan untuk kontrol logika PUZI dari sistem ditunjukkan. Nah, puzifikasi dinyatakan dalam bentuk fungsi keanggotaan dari informasi tertentu yang diperoleh dari dunia luar. Oke. Setelah melihat gambar tadi, ada proses dan informasi tertentu untuk diubah menjadi nilai PUZI untuk dievaluasi dalam aturan berdasarkan basis aturan adalah juga berguna untuk proses penyusunan yang tepat aturan dengan logika IF10 berdasarkan pengalaman dan pengetahuan tentang sistem dengan evaluasi nilai PUZI dalam basis aturan output yang tepat tercapai. Karena nilai keluaran ini sekali lagi merupakan nilai PUZI, mereka diperlukan nilai-nilai ini diubah untuk menjadi informasi tertentu. Nah, prosedur ini yaitu ekspresi keluaran PUZI yang diubah menjadi informasi yang tepat. Disebut depuzifikasi. Dalam penelitian ini, PUZI Logic Controller atau FL itu telah dirancang untuk kontrol kecepatan motor PMDC menggunakan MATLAB atau Toolbox, Simulink, dan PUZI. Dalam pengontrolan ini, sebagai proses variabel driver motor, kecepatan motor atau W, dan sebagai kontrol variabel arus motor atau IA, dipilih. Sistem variabel input didefinisikan sebagai kesalahan kecepatan atau E. Antara kecepatan referensi dan kecepatan motor dan perubahan, kesalahan kecepatan menggunakan 7 label linguistik untuk kesalahan E. Dan perubahan kesalahan yang merupakan tanda input dalam basis atau dalam basis aturan, 9 label linguistik untuk operasi kontrol keluaran, dan total 49 aturan telah ditulis. Mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, ini basis aturan PUZI ini diperoleh melalui hati-hati analisa perilaku sistem. Aturan yang diperoleh untuk ditulis dengan cara menjaga kesalahan kecepatan, overshoot, settling, kriteria waktu, dan waktu naik pada nilai minimum. Ya, ini gambarnya, seperti ini grafiknya. Bisa dicari referensinya yang di sini boleh dilihat. The Dynamic Signal Analysis of MDC Motor in Wolf 100 RAD per second. Referensi speed. Nah, di dalam studi aturan telah dibuat dengan menganalisis dinamika respons sinyal yang diberikan kecepatan referensi oleh motor PMDC yang ditunjukkan pada gambar ini. Oke. Ini dia hasil dan diskusi dari beberapa ahli. Itu di bagian ini untuk kontrol kecepatan yang kuat, yang berbeda kondisi, hasil simulasi motor PMDC direalisasikan melalui penggunaan logika PUZI dan kontrol PI yang disarankan. Aplikasi disajikan pada tabel 3 yang tadi. Parameter motor PMDC yang dimodelkan dalam program MATLAB atau Simulink adalah penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap. Nah, yang pertama itu penampilan metode depuzifikasi yang digunakan dalam pengontrolan
logika pada sinyal keluaran yang dibahas di dalam konteks metode difusifikasi digunakan proses difusifikasi pada kontrol logika fuzzy untuk dibandingkan kecepatan referensi warp pada gambar 8. Nah, kita lanjut saja. Nah, di slide selanjutnya ini, jadi pada intinya motor PMDC dengan kontrol FL telah mencapai kecepatan yang diinginkan dalam waktu yang sangat singkat dan merespon dalam waktu singkat dalam beban tiba-tiba meningkat dengan metode COG. Setelah langkah ini, metode COG akan digunakan sebagai metode defusifikasi dalam desain controller logika fuzzy untuk penelitian ini. Lalu yang kedua, kinerja logika fuzzy dan kontrol PI metode dibandingkan di bawah tanpa beban dan tiba-tiba mengubah beban untuk kecepatan referensi konstanta. Nah, pada gambar 9 ini, tanggapan pengontrolan dianalisis untuk A tanpa beban, dan B beban, dan C perubahan beban secara tiba-tiba untuk suatu konstanta kecepatan referensi. Pada kontrol PI pada gambar 9, penyebab osilasi adalah nilai gain integral yang digunakan jika nilai proporsional P lebih besar. Jadi nilai integral yang digunakan dan peredaman yang tepat telah menyebabkan terus-menerus osilasi dalam sistem menurut hasil yang didapat. Pengontrolan logika fuzzy dengan metode defusifikasi COG telah memberikan hasil yang lebih baik dalam setiap kasusnya. Yang ketiga ini respon controller VL dan PI adalah dievaluasi menurut kecepatan referensi nonlinear untuk diterapkan motor PMDC di bawah beban tetap dan variabel. Dalam evaluasi performa kendaraan, extra urban driving data siklus EUDC dari siklus mengemudi Eropa baru NEDC digunakan sebagai kecepatan referensi. Siklus mengemudi ini cycle adalah indeks penting untuk menilai tingkat emisi mobil dan menyediakan data dasar untuk desain kendaraan. Yang sering digunakan siklus mengemudi adalah New European Driving Cycle atau NEDC. NEDC ini seharusnya mewakili penggunaan khas mobil di Eropa tentunya. Siklus mengemudi ini berisi mengemudi kota dengan beberapa start and stop dan mengemudi jalan raya. Ini adalah sebuah representasi yang baik dari lingkungan mengemudi yang realistis. Itu kenapa NEDC terdiri dari 4 mengemudi perkotaan ICE, 15 berulang siklus UDC, dan siklus pengemudi ekstra perkotaan atau EUDC. Oke, baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada gambar atau tabel yang dimana ini adalah tabel speed versus time curve for EUDC. Nah, kecepatan maksimum siklus EUDC ini adalah 120 km per jam. Nah, kurva kecepatan versus waktu untuk EUDC ini adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 10 ini. Nah, tabel 4 menunjukkan ringkasan parameter untuk kedua siklus ECE dan EUDC kendaraan di jalan ekstra perkotaan di Eropa diambil sebagai referensi. Oleh karena itu, pengontrolan PI dan FL dirancang untuk mengkontrol motor PMDC yang digunakan untuk mengemudikan listrik kendaraan bermotor.
Lanjut ke pada gambar 11, gambar yang A dan B. Tanggapan FL dan PI ini, pengontrolan untuk mempercepat perubahan terlihat untuk EUDC, kecepatan referensi dalam kondisi tanpa beban. Pada gambar selanjutnya, ya di slide ini, oke balik lagi. Nah, tanggapan pengontrolan FL dan PI ini terhadap perubahan beban adalah terlihat untuk kecepatan referensi EUDC di bawah beban variabel. Nah, balik lagi ke tabel 11, itu respon terhadap kecepatan referensi pengontrolan PI ditampilkan pada kondisi tanpa beban. Referensi pengontrolan PI ini kecepatan diikuti dengan sangat baik terlihat pada akselerasi kasus motor PMDC, dan tapi terlihat tidak mengikuti kecepatan referensi sumur dalam kondisi deselerasi. Nah, ini pada gambar 12, respon terhadap kecepatan referensi pengontrol PI adalah ditampilkan secara tiba-tiba, tidak ada perubahan beban, seperti yang terlihat di gambar. PI pengontrol menyebabkan lebih banyak penyimpangan dari kecepatan referensi dalam kasus peningkatan beban mendadak motor PMDC dapat mencapai referensi kecepatan. Nah, ini berarti tidak bisa menanggapi perubahan daya dan kecepatan listrik yang tiba-tiba kendaraan dalam variabel kondisi lingkungan jalan ketika menghasilkan ketika hasilnya dianalisis. Pengontrolan logika Fuzzy dan pengontrolan PI memberikan kriteria diinginkan lebih baik untuk kontrol motor PMDC. Artinya, bepergian dengan kendaraan listrik yang digerakkan oleh PMDC yang dikendalikan logika Fuzzy, motor akan membuat kita lebih nyaman, lapang, dan aman dalam berkendara. Nah, sekarang kita masuk kesimpulan. Kesimpulan ini, selama kontrol, elemen kontrol harus memenuhi persyaratan kinerja tertentu. Performa dari sistem kontrol biasanya ditentukan dengan mengukur karakteristik gelombang tertentu atau respon sistem. Karakteristik yang diinginkan dalam kontrol kecepatan adalah waktu naik, settling time, overshoot, dan kesalahan kondisi tunak yang ditunjukkan pada gambar 2.13. Rise time adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk bekerja dari 10% sampai 90% dari kondisi mapan atau nilai akhir. Nah, percent overshoot adalah jumlah variabel yang proses melampaui nilai akhir yang dinyatakan sebagai presentasi dari nilai akhir. Dan settling time adalah waktu yang diperlukan untuk variabel proses untuk diselesaikan dalam presentasi tertentu, yaitu umumnya 5% dari nilai akhir. Nah, di sini juga terdapat kesalahan. Steady state adalah perbedaan terakhir antara variabel proses dan set point. Menurut hasil simulasi, optimal yang diinginkan kriteria kinerja seperti kurang overshoot, kurang dari 10%, tidak ada kesalahan keadaan tunak, dari 1%, waktu pengendapan minimum kurang dari 2 second, dan waktu naik minimum kurang dari 1 second diberikan dalam tabel. Nah, dilihat dari tabel 5 ini. Berdasarkan tabel 5 ini, terlihat bahwa Fuzzy pengontrolan logika memenuhi kinerja optimal yang diinginkan, kriteria yang lebih akurat dan kuat dibandingkan dengan metode pengontrolan PI konvensional. Nah, pengontrolan logika Fuzzy menunjukkan overshoot yang sangat sedikit. Menurut pengontrolan PI, untuk diturunkan, dimuat, dan beban yang tiba-tiba berubah kondisi ketika dianalisis menurut waktu pengendapan, itu terlihat bahwa logika Fuzzy memiliki waktu penyelesaian yang lebih sedikit sesuai dengan pengontrolan PI dalam semua keadaan.
Oke, baik, kita lanjut ke contohnya. Nah, contohnya ini beban variabel, sedangkan pengontrolan PI memiliki 0,5 settling time, kedua kontrol fuzzy memiliki settling time 0,046. Selain itu, sementara kontrol fuzzy tidak memiliki kondisi tunak, kesalahan dalam semua keadaan, kesalahan kondisi mapan pengontrolan PI itu adalah 1% dalam kondisi tidak berbeban, yaitu 2,5%. Dalam muatan kondisinya itu sekitar 3,45%. Dalam kondisi tiba-tiba berubah beban, jika dibandingkan dari segi waktu naik, dapat dikatakan bahwa kontrol PI ini lebih cepat daripada kontrol fuzzy. Di kesimpulannya telah ditemukan bahwa kontrol logika fuzzy adalah pengontrol yang efektif dalam aplikasi kontrol beban, kecepatan stabil, dan variabel mata tendensi, yaitu listrik kendaraan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Jika ada yang kesalahan mohon diberi masukannya. Terima kasih. Saya akhiri. Sekali lagi saya Diswandra 2018-11-29. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menyaksikan videonya.